Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan terapkan hukuman mati bagi koruptor dana Bansos. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, meminta pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus COVID-19 dituntut dengan hukuman mati. Hal ini disampaikan Firly beberapa waktu yang lalu. Firly mengklaim telah mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati. Lembaga anti rasuah sendiri diketahui baru saja mengungkap korupsi program Bansos Corona yang turut melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ini tidak main-main. Ini saya minta betul-betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati, bahkan dieksekusi hukuman mati, kata Ketua KPK Firly. Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Untuk mencegah aksi korupsi anggaran pandemi, Firly mengaku telah membentuk 15 satgas atau satuan tugas. Dari 15 satgas itu, sebanyak 5 satgas ditempatkan di kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19. 1 satgas di gugus tugas penanganan COVID-19 dan 9 satgas yang disebar di koordinator wilayah KPK. Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, kata Ketua KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona untuk rakyat miskin. Selain itu, 4 orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima uang senilai total 17 miliar rupiah dari 2 pelaksanaan paket bantuan sosial atau Bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19. Politisi PDI Perjuangan ini sempat menjadi buronan hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh KPK. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan mengungkapkan bahwa potensi fee Bansos COVID-19 bisa mencapai triliunan rupiah. Dari hitungan Fitra, jika saat ini total belanja program pemulihan ekonomi nasional bidang perlindungan sosial sebesar 203,90 triliun rupiah, 53%-nya atau 107,80 triliun rupiah dipakai untuk bansos berupa sembako. Menurut Misbah, kalau satu paket bansos seharga Rp300.000, artinya ada 359,3 juta paket bantuan sosial. Kalau tiap paket nilai korupsinya Rp10.000, maka potensi dana bansos yang bisa dikorupsi bisa mencapai 3,59 triliun. Gawat!